Apakah watak ada kaitannya dengan bakat, Dok? Nah, watak dan bakat itu kalau di otak tempatnya sama, lokasinya sama di daerah parentalis di sini, lobus parentalis di tengah, persis tengah. Di situ ada program watak Allah kasih dengan kekuatan dan kelemahannya, dan ada program bakat. Ya, dan setiap orang itu menurut ya Howard Gardner ya diteliti bahwa setiap orang itu ada 8 jenis bakatnya loh. Itu yang disebut kecerdasan ganda atau istilahnya multiple intelligence. Ya kan? Nah, tetapi 8-8-nya itu di otak ini nggak semuanya dominan. Itu bakat. Ya, makanya kalau mau mendeteksi bakat kita yang dominan apa, itu banyak juga caranya. Ya, teman-teman psikolog itu punya tools untuk bisa mendeteksi bakat. Walaupun nanti ada tuh kalau di aplikasi-aplikasi media sosial untuk tahu bakat kita apa, itu juga bisa itu. Cara simpel untuk tahu kira-kira bakat dari 8 itu urutannya berapa yang dominan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu bisa kita tahu ya. Jadi kalau kita sempat tes bakat, nanti di hasil tes bakat itu dia ada, nanti akan ada namanya kecerdasan multiple atau multiple ganda ya. Biasanya 8 itu adalah kecerdasan logis matematis, kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, kecerdasan intrapersonal, bagaimana kita bisa mengerti diri, itu juga bakat loh. Ada orang yang nggak ngerti dirinya, berarti dia nggak punya kecerdasan intrapersonalnya rendah gitu, bukan dominan gitu. Apalagi kecerdasan musikalis, ya pemain musik itu kecerdasan musikalisnya pasti dominan. Ya, apalagi kecerdasan naturalis yang senang dengan tanaman, kemudian hewan, dan senang masak gitu ya. Nah, itu biasanya kecerdasan naturalis ya. Apalagi kecerdasan logis matematis. Ya, nah kecerdasan logis matematis ini yaitu bakat jago matematika. Jadi anak saya tuh selalu bilang, Bu, ada teman aku jago banget ya matematika. Saya bilang itu kemungkinan besar dia punya kecerdasan logis matematisnya dominan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau dengan kaitannya watak bisa nggak, Bu Isa? Bisa, karena dia satu lokasi. Rata-rata orang melankolis dan pragmatis dia punya kecerdasan logis matematisnya tinggi dibanding koleris sanguinis gitu. Koleris sanguinis itu yang tinggi kecerdasannya apa? Kecerdasan bahasa, ya, kecerdasan linguistik, itu rata-rata ya. Kemudian ada lagi kecerdasan kinestetik, senang olahraga, senang nari dan sebagainya. Nah, kalau kinestetik bisa ada di ekstrovert, bisa ada juga di introvert. Ya. Kecerdasan musikalis, nah kecerdasan musikalis itu tidak melihat watak. Ya, bisa di ekstrovert, bisa di introvert. Hanya memang kecerdasan musikalis pada orang introvert tentu dia akan jauh lebih detail. Ya, kecerdasan musikalis pada orang ekstrovert tentu jauh lebih yang bervariasi atau lebih spontan, dia punya kecerdasan musikalisnya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu.